Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septisa Putri, program studi perbankan syariah kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi usul fikih 2 tentang am. Am menurut bahasa ialah cakupan sesuatu baik lafaz atau selainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan satu makna yang berlaku yaitu lafaz yang tidak mengandung arti lain yang bisa menggantikan makna tersebut atau bukan mustarak. Ini sedikit berbeda dengan istilah yang diberikan oleh golongan Hanafiyah. Menurutnya lafaz am ialah suatu lafaz yang mencakup arti secara keseluruhan, baik dengan menggunakan lafaz rijal atau dengan menggunakan mausul yang menunjukkan arti jama atau syart dan yang semisal dengannya seperti lafaz kaum, jin, dan ins. Bentuk-bentuk lafaz am yang pertama lafaz jama seperti kulu, jami, ayu, ama, syair, kafa, dan khat habah. Dari sekian lafaz jamak tersebut, lafaz kululah yang paling umum. Yang kedua, lafaz mufrad yang dimarifatkan dengan alif jinsiyah. Contohnya Quran surah 2 ayat 275. Lafaz al-bai dan al-riba, keduanya adalah mufrad yang ditarifkan dengan al-jinsiyah. Oleh karena itu, keduanya adalah lafaz am yang mencakup seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan di dalamnya. Yang ketiga, lafaz jama yang ditarifkan dengan idhafah. Misalnya Quran surah 4 ayat 11. Lafaz aulad adalah lafaz jama dalam posisi nakirah. Akan tetapi karena lafaz tersebut disandarkan dengan lafaz kum, maka ia menjadi ma'rifah. Karena itu lafaz tersebut menunjukkan seluruh satuan-satuan yang dapat dimasukkan di dalamnya. Yang keempat, isim mausul atau kata sambung seperti ma'allazina, allazi, dan sebagainya. Salah satu contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 10. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api separuh perut dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Yang kelima, isim-isim isyarat. Kata benda untuk mensyaratkan seperti kata ma, man, dan sebagainya. Misalnya Quran surah An-Nisa ayat 92. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya atau si terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh bersedekah. Yang keenam, lafaz nakirah yang dinafikan. Lafaz dahar dan hijrah adalah isim nakirah. Akan tetapi karena lafaz tersebut dalam susunan kalimat nafi yang didahului dengan lafaz la, maka pengertian kedua kalimat di atas adalah umum, yaitu mencakup segala pengertian mudharat dan hijrah. Pertama, yaitu am yang disertai karinah yang menghilangkan kemungkinan untuk dapat dikhususkannya. Contohnya Quran surah Hud 11 ayat 6 dan Quran surah Al-Anbiya 21 ayat 30. Masing-masing dari kedua ayat di atas menerangkan secara umum sunnah Allah bahwa setiap binatang yang melata di muka bumi niscaya diberi rezeki, dan segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari unsur air. Menurut logika bahwa semua makhluk yang telah diciptakan pasti diberi makan, dan menurut pengertian secara ilmiah bahwa segala sesuatu yang hidup itu tentu terdiri dari unsur hidup pula, antara lain adalah unsur air. Petunjuk akal dan pengertian ilmiah inilah yang menjadi karinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkannya dari petunjuk yang umum. Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan am itu adalah sebagian dari satuannya. Misalnya lafaz al-anas yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah khusus, yaitu orang-orang mualaf saja. Karena menurut akal tidak mungkin
Tuhan mewajibkan haji bagi orang-orang belum dewasa atau orang-orang yang tidak akil. Petunjuk akal inilah yang menjadi karinah yang menghilangkan arti keumuman ayat tersebut. Am yang khusus untuk am dan am mutlak. Am seperti ini tidak disertai dengan karinah yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan tidak disertai pula dengan karinah yang menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nas-nas yang didatangkan dengan sigat umum tidak disertai karinah sekalipun karinah lafziyah, akliyah, atau urfiyah yang menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Contohnya Quran Surah Al-Baqarah 2 ayat 228. Yang pertama, lafaz am itu ialah lafaz yang menunjukkan kepada seluruh diri yang tercakup dalam maknanya, tanpa membatasi jumlah tertentu dari diri-diri itu. Yang kedua, lafaz am yang disertai karinah atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah kat'i dilalah, dan yang disertai karinah yang menunjukkan yang dimaksud itu khusus mempunyai dilalah yang khusus. Yang ketiga, lafaz am boleh dikhususkan dengan dalil zani baik untuk pengkhususan pertama, kedua, dan seterusnya karena yang zani dapat dikhususkan dengan dalil zani. Para ulama sepakat bahwa am yang disertai karinah atau indikasi yang menunjukkan penolakan adanya taksis adalah kat'i dilalah atau penunjukan yang pasti dan tidak mungkin mengandung makna lain. Mereka pun sepakat bahwa lafaz am yang disertai karinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu khusus mempunyai dilalah yang khusus pula. Yang menjadi perdebatan pendapat di sini ialah lafaz am yang mutlak atau berdiri secara independen, tapi disertai suatu karinah yang menolak kemungkinan adanya taksis, atau tetap berlaku umum yang mencakup person atau bagi yang masuk di dalamnya. Menurut ulama Hanafiyah, dilalah am itu kat'i, dan kat'i menurut mereka adalah terjemahannya tidak memunculkan kemungkinan-kemungkinan atau penafsiran lainnya. Namun bukan berarti tidak tertutup kemungkinan adanya taksis sama sekali. Oleh karena itu, untuk menetapkan ketakhian lafaz am, pada mulanya tidak boleh ditaksis sebab apabila pada awalnya sudah dimasuki taksis, maka dilalah atau penunjukan itu bersifat zani. Menurut jumhur ulama atau Malikiyah atau Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa dilalah am itu adalah zani, dengan alasan dilalah am itu termasuk bagian dari dilalah zahir yang mempunyai kemungkinan untuk ditaksis, dan kemungkinan tersebut pada lafaz am banyak sekali bisa ditemukan. Selama kemungkinan tetap ada, maka tidak dapat dibenarkan untuk menyatakan bahwa dilalahnya adalah kat'i. Menurut Hanafiyah, kabar ahad tidak dapat mentaksis Al-Quran kecuali lafaz am Al-Quran itu sebelumnya telah terkena taksis. Mereka memandang bahwa dilalah am itu kat'i seperti yang telah diuraikan dan ditaksis, bukanlah merupakan suatu penjelasan, melainkan pembatalan pemakaian sebagian dari person lafaz am. Mereka menetapkan bahwa lafaz am itu kehendak utama umumnya. Mereka menetapkan bahwa lafaz am itu kehendak makna umumnya jelas, tegas, dan tidak butuh interpretasi lagi. Menurut Imam Malik, kabar ahad yang dapat mentaksis lafaz am Al-Quran ialah kabar ahad yang didukung oleh amal al-Madinah dan dengan kias atau analogi di antara masalah fur'iyah. Yang diperselisihkan akibat perbedaan prinsip di atas ialah halal tidaknya memakan binatang hasil sembelihan tanpa mengucapkan basmalah.